buat teman-teman ataupun semuanya yang sedang mengalami trauma atau eh, dalam kondisi yang paling tidak mengenakan, tetap kuat, tetap sabar, dan selalu bersyukur bahwa apa yang kita terima itu suatu anugerah dari Tuhan. Semenyakitkan apapun itu tetap anugerah dari Tuhan, karena dari situ kita bisa belajar banyak hal, mungkin lebih peduli dengan orang tua, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tetap ambil sisi positifnya gitu. Pesan dari saya, jangan menyerah. Kalau memang disakitin, pokoknya intinya jangan pernah menyerah untuk kedepannya, khususnya buat OMK. Mungkin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dari permasalahan yang sebelumnya. Jangan lupa untuk berdoa. Rungkat ruang ngobrol Katolik. Halo semuanya, kembali lagi di Rungkat Ruang Ngobrol Katolik. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai trauma dan insecure. Siapa sih yang gak pernah trauma ya? Merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan pastinya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu dong sama narasumbernya. Boleh Mbak diperkenalkan namanya? Halo, nama saya Lucia Yulia Siti dari Stasi Girimulyo. Halo, nama saya Laurlin Aprianti dari Stasi Gereja Fajar. Oke, mungkin kesibukannya apa Mbak? Kesibukan dulu kali ya. Kesibukannya kalau saya ngajar di ngajar. SMP PGRI 3 Margas Kampung. Kalau Mbak Laura? Kalau saya kesibukannya masih jadi mahasiswa. Mahasiswa agen nggak Mbak? Akhir. Oh, agen. Saking akhirnya pusing banget. Pusing banget ya, sampai trauma nggak Mbak? Iya, trauma banget nih. Ngomongin trauma, ada nggak sih Mbak pengalaman mengenai trauma gitu? Kalau aku ada sih ya, tapi trauma apa dulu nih? Mungkin yang bisa diceritakan deh Mbak, trauma. Kalau trauma buat aku sendiri ya lebih ke ini, pengalaman percintaan ya. Nah, ada hubungannya juga dengan perjalanan hidup tentunya gitu. Boleh diceritain Mbak? Banyak. Jangan dikit banyak ya, banyak. Biar Ya, saya sama Laura bisa belajar dari Mbak. lebih ke pengkhianatan sih dan ditinggal pergi gitu aja sama orang yang disayangi gitu. Gimana Mbak? Sama sih. Kalau Mbak Laura sendiri? Kalau saya juga punya trauma percintaan juga. Traumanya itu diselingkuhin. Boleh diceritain gak sih Mbak? Misalkan awal kenal, misalkan biar kita tahu nih modus-modus kan gimana ya kan? Misalkan awal kenal tuh dia baik aja atau gimana? Iya, awal kenal baik, perhatian, sayang. Tapi emang di hubungan ini tuh pacaran 4 tahun. 3 tahunnya itu kita LDR, 1 tahunnya kita ketemu. Cuman kita ketemunya kayak jarang gitu loh. Jadi cuman paling malam minggu aja ketemunya kalau pas ngapel gitu kan. Nah, kalau traumanya itu diselingkuhinnya pas posisi lagi dia di Taiwan. Oh, lagi Saya di keluar Indo. negeri ya. Jadinya kan udah susah lah kalau udah hubungan jarak. Jadinya mungkin salah satunya dia memilih untuk selingkuh. Sama ini kayaknya. Kalau Mbak sendiri Permasalahannya memang LDR nih. waduh, saya LDR lagi. LDR nih ya. Jangan ya yang. Kalau pengalaman Mbak mungkin dari awal kenalnya gimana, ataukah seagama atau enggak atau gimana Mbak? Kalau Sampai aku- sejauh mana nih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya udah seiman ya, tapi ya mungkin tidak berjodoh kali ya. Apakah memang jodoh di tangan Tuhan nggak tahu, tapi mungkin tidak berjodoh. Jadi kami menjalani LDR ya, ternyata di sana sama kayaknya ya. Iya. Ada main, ada selingkuh-selingkuhan, dan walaupun saya sebenarnya nggak nuduh dia seperti itu, masih percaya, tapi ternyata ya menyakitkan sekali gitu. Sampai saya nyusul ke sana pun diusir gitu kan. Dan dia memutuskan untuk pergi
gitu. Jadi itu membuat trauma sekali. Sejauh apa sih Mbak traumanya? Apakah Mbak sampai nggak mau bersosialisasi? Kan misalnya kan karena pengalaman kayak gitu kan mesti kita ada malunya ya Mbak. Misalnya kita disakiti terus kita juga males bersosialisasi karena nggak percaya. Sejauh apa sih Mbak traumanya ini? Kalau aku ya sampai mungkin mengurung diri di rumah pernah. Tapi karena aku profesinya seorang guru, jadi permasalahan yang ada di dalam rumah memang tidak bisa dibawa ke dalam kelas gitu. Jadi mau tidak mau ya tetap harus sosialisasi dengan orang lain, terutama dengan murid-murid gitu. Jadi sebelum memotivasi orang lain kan kita harus punya motivasi diri sendiri untuk bisa bangkit dan ayo gitu. Jadi walaupun sedalam apa trauma saya, tetap ini rahasia guru nih ya, punya dua muka gitu. Punya dua muka, jadi di dalam rumah bisa sedih, bisa nangis, tapi kalau di luar harus seceria mungkin supaya tidak berpengaruh ke orang lain juga gitu. Berarti sampai ke tahap insecure nggak Mbak kalau trauma? Kan apa ditinggalkan, mesti kan kita kadang-kadang ditinggalin, apakah aku kurang apa gitu kan, atau pasti itu pasti berpengaruh ke rasa percaya diri kita. Insecure itu tadi karena kita pasti merasa tidak nyaman gitu. Jadi kurangku di mana sih, apa aku kurang baik, apa aku kurang cantik, kenapa dia memilih pergi seperti itu, pasti rasa itu ada. Tapi dengan segala dukungan keluarga, teman gitu, perlahan-lahan hilang juga, walaupun nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Nggak semudah waktu kenalan ya. Iya, benar. Kalau Mbak Laura traumanya sampai mana? Sampai malas ketemu cowok lagi, atau kalau ketemu pun kayak agak membatasi gitu? Sampai sejauh mana nih traumanya? Sejauh kayak sulit banget gitu untuk percaya sama cowok lagi. Karena kita udah menaruh kepercayaan sama cowok itu yang kita bersama 4 tahun. Kita udah menaruh kepercayaan, kita udah percaya sama omongan dan janji dia, tapi pada kenyataannya dia mengkhianati, dia nyelingkuhin saya. Jadinya kayak nggak mau lagi nih kayak ketemu sama cowok lagi, takutnya saya mau diginiin lagi. Jadinya kayak rasa percaya mau sama cowok itu udah nggak ada lagi gitu. Meskipun ada, tapi kayak pasti nanti cuma ujung-ujungnya di ghosting nih gitu. Nah terus rasa trauma itu apa ya, merubah diri Mbak dan Laura nggak sih? Kalau saya kan dulu kan pernah ya dikatain gendut, hitam, jelek gitu ya. Jadi itu membuat saya tuh trauma. Jadi karena dari masa kecil ya, saya dari kecil tuh dibilang jelek, gendut. Jadi tertanam gitu. Oh saya jelek, saya gendut, saya jelek, saya hitam, saya gendut gitu. Nah itu membuat saya tuh jadi apa ya, antisosial. Saya jadi insecurean, jadi apa, males bersosialisasi. Bahkan saya orangnya tuh nunduk aja gitu ya, nggak percaya diri. Lalu karena pengalaman itu jadi buat saya tuh apa ya, ngerasa dia ngomongin aku nggak ya, terus jadi menjaga jarak gitu. Ada nggak sih Mbak kayak jadi orang nggak ngapa-ngapain ya Mbak, cuman lewat doang kayak ngeliatin, kayaknya dia ngomongin aku deh. Ada nggak sih Mbak rasa kayak gitu? Ada pasti, karena kita udah merasa buruk nih ya dengan segala kondisi yang telah menimpa. Pasti kalau ada orang ngumpul-ngumpul gitu, jadi merasa orang itu juga ngomongin saya kayaknya. Tapi biarin aja. Saya berprinsip lebih baik tutup kuping gitu kan. Walaupun ada orang-orang yang memberi motivasi, memberi masukan, tapi tetap aja pasti kan ada yang buruk-buruknya yang bakal membuat kita itu semakin terpuruk malahan. Jadi memang komunitas atau cara kita bergaul juga berpengaruh gitu. Jadi ya sangat berpengaruh. Apa ya, kayak apa itu namanya, sangat berpengaruh. Dan balik lagi memang harus kembali ke diri kita sendiri gitu. Jadi mindset kita ya harus dirubah. Mindset kita yang harus dirubah, lebih ke hal-hal yang positif, misalnya baca buku atau apa gitu kan. Jadi
jangan banyak bergaul dengan orang yang justru membuat kita semakin buruk keadaannya gitu. Oke, ngomongin tadi Mbak udah menyinggung orang lain kan, ada yang memotivasi, ada yang ini. Ada nggak sih Mbak peran dari, kan kalau internal tadi kan Mbak dan Laura udah ngomong ya, maksudnya kita berpositif. Ada nggak sih dari eksternal gitu, dari pihak lain yang memotivasi Mbak untuk kayak, ayo kamu semangat keluar dari trauma gitu, ada nggak sih? Misalnya Laura misalkan ada cowok lain yang gak apa-apa gitu. Kalau cowok sih enggak ya? Teman teman. dekat, teman kuliah. Kayak nggak apa-apa sih, masih banyak cowok yang lebih dari dia gitu. Jadi kamu cantik, kamu pintar, kamu kuliah, pasti bisa kok dapetin yang lebih dari dia. Sedangkan dia juga nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak punya apa-apa itu kayak kita kan sebagai mahasiswa harus punya pendirian, atau kita punya mindset pikir yang luas kan. Jadinya udah, yang penting kamu semangat, kamu jangan insecure, kamu jangan menyerah untuk hidup ke depannya lagi. Jadi kan kalau misalnya kita setia kan kita punya value ya, punya nilai. Kalau kita tuh beda dari yang lain. Jadi kalau misalkan dia nggak selingkuh, ya dia nggak punya value. Jadi kita ya sudah tinggalkan saja. Kalau Mbak, ada nggak sih Mbak dari pihak eksternal gitu yang buat Mbak termotivasi di pihak lain nih? Sama sih ya. Pertama keluarga, yang kedua itu sahabat atau teman, terus yang ketiga ya teman-teman di komunitas juga kan banyak juga. Terus yang keempat itu mungkin anak-anak sih ya, yang bisa membuat kita kembali lagi ceria. Dan ada tambahan lagi. Apa nih? Karena waktu itu saya juga menjalani kuliah sebenarnya. Walaupun saya udah kuliah awalnya, tapi itu saya masuk ke semester 4. Tadi ya balik lagi yang itu, ada yang nggak merubah diri itu. Iya. Saya lanjutkan lagi kuliah dan saya kejar kuliah saya nggak boleh patah di situ hanya karena orang itu. Hidup saya berantakan, jangan sampai gitu loh. Jadi saya pengen banggain orang tua juga, jadi tetap saya lanjut kuliah, selesaikan dengan baik, dan harus punya value itu tadi. Punya value ya Mbak itu ya. Terus kalau dari waktu terpuruk tuh ada nggak sih Mbak kayak peran iman, mungkin peran Tuhan ya, atau kan Mbak malah jadi, pernah ya saya tuh malah trauma tuh bukannya semakin mendekat ke Tuhan tuh malah kayak, kan Tuhan kenapa sih Tuhan ciptain aku tuh jelek, hitam, gendut kan, gara-gara Tuhan ciptain kayak gini aku jadi diejek orang gitu. Ataukah ya Tuhan terima kasih engkau ini, atau tetap bersyukur, ataukah kayak mana Mbak, atau minta ya Tuhan kuatkan aku, nggak apa-apa aku jelek tapi tolong kuatkan. Itu misalkan dari saya. Kalau dari Mbak sendiri ada nggak sih Mbak? Kalau aku ya awalnya insecure tuh, insecure itu tadi ya kayak nyalain Tuhan. Kenapa sih harus aku Tuhan gitu kan? Tapi lama-lama kembali lagi ya, semua harus disyukuri karena itu anugerah. Pertemuan, perpisahan itu semuanya anugerah. Jadi kembali lagi dekat dengan Tuhan, banyak berdoa. Karena siapa lagi yang mau kita andalin selain Tuhan gitu kan. Dalam kondisi yang down, dalam kondisi yang sangat jatuh, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi kalau saya boleh bilang, inilah kesempatan gitu. Kesempatan saya untuk semakin mendekatkan diri ke gereja, rajin. Kalau bisa, kalau ada misa ya tetap selalu datang gitu. Karena saya nggak mau kesempatan itu hilang gitu. Jadi, buat saya. Jadi malah semakin dekat sama Tuhan. Jadi Mbak gitu. menyikapi pengalaman yang buruk itu malah jadi hal yang positif ya Mbak. Jadi lebih dekat, jadi lebih rajin, jadi lebih rajin, menyapa Tuhan gitu. Iya. Sehingga kemana lagi? Iya sih bener ya Mbak. Saya juga kadang-kadang misalkan marah ke Tuhan, habis itu kosong loh Mbak. Ya kan Mbak. Akhirnya kita marah malah ngambek ke Tuhan, malah jadinya dalam hati kosong, akhirnya hampa, jadi malah nambah stres, akhirnya ya ngadu lagi ke Tuhan. Kalau Mbak Laura ada nggak Mbak peran iman gitu, trauma ditinggalkan kekasih? Ada. Ya.
mungkin yang ini sering cerita sama orang tua. Jadi orang tua yang ngasih motivasi, kalau kamu punya masalah datang aja ke Tuhan. Sama kayak Mbak Lucy tadi, kadang kita suka insecure nih, kita marah nih, kenapa Tuhan kok saya dikasih cobaan seperti ini, kenapa kok harus saya, kenapa enggak yang lain. Tapi mungkin di sisi lain Tuhan sudah ngasih tanda-tanda atau ngasih petunjuk bahwa orang itu bukan jodoh kita, bukan orang yang terbaik buat kita. Jadinya dapat dorongan juga dari orang tua, banyakin berdoa, kalau bisa ini novena atau doa rosario, jadinya kayak malah juga semakin dekat sama Tuhan. Setelah apa ya, mengadu tuh malah jadi tenang gitu kali ya Mbak. Jadi emang masalah kita masih ada, tapi jadi plong gitu. Cara menghadapinya berbeda. Mungkin awalnya kita marah atau apa, jadi damai, jadi plong itu ya Mbak. Jadi kayak memandang masalah itu, oh ternyata bukan hanya saya yang seperti itu, banyak orang lain juga yang mengalami seperti itu. Jadi memang tergantung kondisi mental kita gitu kan. Ya itu yang harus dipupuk, apa tuh namanya, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersyukur. Kalau apa ya, tadi kan kita udah ngomongin trauma masing-masing perang iman. Mbak ada nggak sih Mbak kayak gimana sih caranya, trauma tuh kan nggak mungkin ya Mbak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, pasti lama sekali ya. Ada nggak sih misalkan tahap-tahapnya Mbak, cara keluar dari trauma itu sampai ke insecure, sampai apa ya, berpengaruh kehidupan Mbak kan sampai berantakan ya Mbak tadi Mbak cerita. Ada nggak sih Mbak tahap-tahapannya? Ada sih ya. Kalau orang sedih itu saya pernah baca buku ya. Kalau orang sedih itu lebih sering tidur. Nah, iya lagi. Iya. Bener. Jadi tidur bikin nyenyak. Healing atau pemulihan jiwa yang paling baik itu memang tidur, tapi ya jangan seharian gitu, jangan diimbangi ya. Jadi tidur, terus dengerin musik mungkin ya. Jadi itu memang bertahap, mungkin bisa jalan-jalan, tapi lebih banyak sama keluarga atau memang mungkin temen gitu kan, temen yang tepat gitu. Itu lama sekali, saya sendiri butuh waktu 2 tahun sampai bisa menceritakan yang buruk itu kepada orang lain dengan tidak mencucurkan air mata. Mbak sudah kuat sekali ya Mbak. Karena apa ya, setelah ditinggalkan, dihianati, orang tua saya atau khususnya bapak saya juga meninggal gitu kan. Jadi harus menguatkan diri, harus menguatkan ibu, harus menguatkan keluarga lain gitu. Jadi kita nangis bareng-bareng, kita sedih bareng-bareng, terus nanti lama-lama hilang dengan sendirinya. Trauma sendiri pun lama-lama hilang. Ya nggak bisa hilang bersih gitu, nggak bisa. Cuman ya berkurang itu tadi, bisa menceritakan kepada orang lain gitu, pengalaman-pengalaman buruk tanpa memandang bahwa kenapa sih saya harus seperti ini gitu. Jadi lama-lama hilang. Aduh, maaf ya Mbak, malu apa ya, membuka luka lama Mbak. It's not problem. Tapi makasih loh Mbak, ini sebagai apa ya, mungkin Mbak motivasi datang ke sini mungkin sebagai karena apa, pengen Mbak? membagikan semuanya. Sebenarnya memang mungkin mental orang itu berbeda sih ya, tapi kalau saya menyikapinya ya itu tadi. Takutnya ada Mbak Lucy di sana yang yang mengalami hal seperti saya. Terus bingung ya Mbak. Mungkin Mbak bersyukur punya keluarga, teman yang support kan. Yang support, tapi itu tadi memang motivasi yang paling besar itu memang harus dari diri sendiri. Karena itu tadi, saya bersyukur sekali kalau profesi saya guru ya, walaupun dulu bukan jurusan saya, bukan cita-cita saya, tapi karena bapak saya juga seorang guru, jadi mungkin ya jiwanya ke sana gitu ya. Jadi
sebelum memotivasi orang lain, saya harus bangkit dulu, memotivasi diri sendiri dulu. Saya sering loh ngomong sendiri di cermin gitu kan. Iya, Belajar lagi sama, ya. Belajar ngomong di cermin. Oh, biar anak-anak murid saya nanti lebih ceria, lebih bahagia. Saya juga harus bahagia dong gitu. Saya kan. lihat mimik muka kita ya Mbak, jadi besok bisa ngontrol kalau ada Iya. anak. Kalau aus boleh diminum. Kebetulan saya sedikit aus. Banyak ngomongnya. Karena senang narasumbernya apa ya, sangat relate gitu. Iya. Kalau dari Mbak Laura nih, tahap-tahapnya apa aja sih Mbak untuk keluar dari trauma? Udah lepas dari trauma kan? Belum. Oh, belum. Belum lama masalahnya nih. Astaga. Sampai di tahap mana nih Mbak? Ya masih mencari kesibukan aja sih. Berarti cara keluarnya gimana Mbak? Yang Mbak alami selama ini? Cara keluarnya kayak gimana ya? Sebenarnya belum keluar dari rasa trauma karena masih bulan 9-10 kemarin. Jadinya masih belum baru. masih anget-angetnya lah. Aku waktu seumur segitu dulu badannya kurus juga. Berarti saya nggak ada traumanya nih ya Mbak ya? Jadi gimana Mbak tahap-tahapnya Mbak? Ya mungkin mencari kesibukan karena masih sebagai mahasiswa atau apalagi mahasiswa akhir kan, mau menyusun skripsi, mau menunjukkan bahwa aku bisa keluar dari rasa trauma ini, aku bisa move on dari dia, mau menunjukkan nih kesempatanku di sekarang ini. Jadinya ya udah, pokoknya intinya pengen keluar aja, belum tahu karena belum menemukan jalan atau tahapan. Ya. Masih baru penerimaan shock gitu ya, Shock, masih shock. Itu pun belum bisa nerima. Biasanya kan ada yang selamat pagi saya, kan Mbak? Iya. Benar-benar. Lagi ngapain? Sekarang nggak ada. Nggak ada. Guys. Nah tadi kan udah dibilang ya, dukungan dari kan tahap-tahapnya, dukungan dari orang tua, terus motivasi diri sendiri. Terus harapannya apa sih Mbak untuk kedepannya gitu? Mbak kan trauma apa ya? Ditinggalkan. Apakah Mbak itu akan mencari atau enggak? Ya sudahlah, saya dengan diri saya sendiri gitu. Sejujurnya. Kalau puji Tuhan sih sudah. Wah, tepuk tangan dulu dong. Laura, jangan lupa menyusul ya. Sudah ya. Puji Tuhan sudah Jangan-jangan ya. obatnya itu Mbak, orang baru. Ada campur tangannya nggak Mbak? Belum. Belum ya? Dia tidak mempengaruhi sih, karena dia datang, saya berusaha sudah sembuh. Ya benar sih Mbak ya. Maksudnya karena kita harus sembuh dulu baru didatengin orang lain tuh mau gitu. Jangan sampai apa ya, justru buruk nanti. Maksudnya buruk di sini kita belum sembuh, orangnya datang dan kita masih ternyata belum move on gitu kan. Jadi usahakan move on dulu walaupun masih 70%, 80% gitu kan. Walaupun belum 100% gitu. Iya benar sih, nanti ujung-ujungnya jahat ya Mbak kalau jadiin orang baru sebagai apa ya, penyembuh. Bukan penyembuh, bukan pelarian kan. Jadi kalau Mbak ini benar-benar emang sudah sembuh. Jadi harapannya apa Mbak? Harapannya nih. Harapannya. Bagi apa nih? Bagi diri Mbak kan yang udah sembuh dari trauma nih, harapannya seperti apa? Atau mungkin besok menyingkapinya lebih baik lagi, atau harapannya mungkin penciptaannya tidak berakhir seperti yang dulu gitu. Ya harapannya ya tidak seperti yang dulu lagi, terus yang baik-baik lah, yang positif dan lebih membawa hal baik ke depannya. Jangan yang buruk-buruk lah. Biar nggak bikin trauma lagi gitu. Ya, benar-benar. Kalau dari Laura nih, harapannya apa Lau? Harapannya ya mudah-mudahan dapat yang lebih baik dari dia. Kalau diajak balikan Lau? Enggak. No. Kalau dipaksa-paksa? Enggak. Sujud-sujud Lau? Enggak. Karena kemarin belum lama. Oh, belum. Datang lagi. Menyesal. Udah enggak lah. Enggak ya Lau ya? Kalau bisa dapat yang benar-benar seiman sama-sama Katolik. Oh, jadi yang lalu belum Kristen. seiman. Oh, mungkin ini cara Tuhan Lau biar kamu dapat yang seiman ya. Lalu apa lagi? Terus mungkin gimana ya?
dikasih yang terbaik aja lah sama Tuhan, mudah-mudahan dari kedepannya. Karena kalau sekarang sepertinya belum bisa nerima karena mungkin rasa traumanya belum benar-benar sembuh, belum benar-benar keluar dari rasa trauma. Jadi untuk saat ini pengen sendiri dulu. Tapi kalau misalkan memang Tuhan memberikan yang terbaik, sudah menunjukkan, ya berusaha untuk menerima. Nah, IG-nya apa loh? Siapa tahu ini ada OMK loh yang menonton loh, Lau. IG-nya Laura_na. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nanti di chat dibalas nggak, Lau? Kalau seiman dibalas. Kalau seiman dibalas. Nah, sekarang kayak gitu, kayak semenjak punya diselingkuhin, ada yang ngechat kalau memang bukan orang Katolik nggak aku balas. Karena nggak mau, daripada udah terlalu dalam ya, daripada trauma kedua kalinya kan. Jadinya keren. kalau memang bukan yang seiman, udahlah, paling cuma buat penasaran main-main. Benar-benar. Nah, tadi kan kita udah berbincang ya tentang trauma keren banget dari Mbak Lucy. Maaf, saya tuh agak lupaan sama nama Mbak, maaf banget. Mbak Lucy dan Laura ya. Mungkin bisa nih kayak pesan atau kata-kata hari ini untuk orang-orang yang mengalami seperti Mbak, yang lagi di fase trauma, atau yang seperti Laura ya di fase masih mengobati, atau seperti Mbak Lucy nih udah sembuh. Mungkin ada kata-katanya Mbak. Buat teman-teman ataupun semuanya yang sedang mengalami trauma atau dalam kondisi yang paling tidak mengenakan, tetap kuat, tetap sabar, dan selalu bersyukur bahwa apa yang kita terima itu suatu anugerah dari Tuhan. Semenyakitkan apapun itu tetap anugerah dari Tuhan. Karena dari situ kita bisa belajar banyak hal, mungkin lebih peduli dengan orang tua, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tetap ambil sisi positifnya gitu. Ada spill nggak Mbak doanya dulu apa Mbak, biar ini doa spontan doanya. uhui aja, atau ada novena atau apa Mbak? Doanya novena 3 Salam Maria. Oh, novena 3 Salam Maria. Jadi teman-teman yang ingin sembuh seperti Mbak Lucy bisa Selalu kuat. Salam Maria, 3 kali Salam Maria Mbak ya. Novena. Oh, novena sama ya. 3 kali Salam Maria. Oke. Novena 3 kali Salam Maria itu luar biasa, Luar bisa biasa, Mbak. menguatkan kita. Walaupun emang prosesnya panjang. Gitu. Kalau dari Laura nih, kata-kata atau pesan nih untuk yang lagi mengobati seperti Laura apa nih? Pesan dari saya, jangan menyerah. Kalau memang disakitin, pokoknya intinya jangan pernah menyerah untuk kedepannya, khususnya buat OMK. Mungkin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dari permasalahan yang sebelumnya. Jangan lupa untuk berdoa. Oke. Laura, ada nggak kayak Mbak tadi kan spill ya doanya, apa ada nggak? Wujud Untuk tertentu. selama ini sama doa novena. Novena ya, 3 kali Salam Dan Maria. doa ketabahan hati. Oh, doa Puji ketabahan. syukur ada. Tuh guys, di puji syukur ada guys. Jangan lupa berdoa itu. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye. Terima kasih.